Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali para mahasiswa di mata kuliah pengantar oceanografi. Hari ini temanya adalah terkait dengan ekosistem laut part 1. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ekosistem laut, maka kita harus mengetahui dahulu zonasi yang ada di lautan. Nah, secara umum terdapat dua zonasi, zona bentik dan zona pelagis. Nah, zona pelagis ini terbagi lagi menjadi beberapa zona sesuai dengan kedalamannya. Ada zona neretik dan zona oseanik. Nah, ini di zona oseanik ini ada beberapa zonasi lagi, yaitu epipelagis, mesopelagis, batipelagis, abyssal pelagis, dan juga adal pelagis. Nah, ini berbeda-beda sesuai dengan kedalamannya. Ini adalah gambaran umum mengenai zonasi yang ada di lautan. Jadi kalau kita lihat ada dua macam zonasi utama, yaitu pelagis dan juga bentik. Pelagik ini ada dua ya, ada zona neritik dan juga zona oseanik. Nah, lingkungan di zona pelagis ini terbagi menjadi beberapa zona biologis. Nah, kalau kita berbicara mengenai zona neritik, maka ia kedalamannya tidak lebih dari 200 meter dan juga dekat dengan pantai. Kalau zona oceanik, kedalamannya lebih dari 200 meter. Nah, setelah pelagis, maka ada yang namanya zona bentik. Nah, zona bentik ini zonasinya terbagi menjadi beberapa zona lagi, subzona lagi. Ada zona supralitoral, ada zona subneritik. Di zona subneritik ini ada dua, litoral dan sublitoral. Lalu untuk yang zona suboceanik ada tiga ya, ada zona basial, abyssal, dan juga hadal. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai kehidupan yang ada di laut. Nah, ini masing-masing makhluk hidup ini menempati zona sesuai dengan kemampuannya ia hidup begitu. Jadi kalau yang namanya plankton, ia hanya akan hidup di zona yang ada cahayanya begitu. Nah, ini adalah rangkuman ya terkait dengan zonasi yang ada di lautan. Kalau kita melihat laut berdasarkan keberadaan cahayanya, maka ada zona fotik dan juga afotik. Lalu ketika kita melihat laut berdasarkan jaraknya dari pantai akan ada tiga zonasi, intertidal, neretik, dan oseanik. Lalu kalau berdasarkan kedalamannya maka akan ada zona pelagis dan zona bentik. Nah, kehidupan di laut itu kelimpahannya akan semakin berkurang ketika berada di bawah zona fotik. Kebanyakan partikel makanan akan habis begitu sebelum mencapai perairan yang lebih dalam. Organisme di laut dalam hidupnya itu tergantung pada ketersediaan makanan dan oksigen yang ada di permukaan. Ada yang namanya sirkulasi termohalin, ya ini adalah sirkulasi ataupun pergerakan massa air yang berperan membawa massa air dan juga oksigen ke kedalaman. Nah, agar ini terjadi, maka air permukaannya itu harus sangat dense, sangat padat, itu, sangat dingin dan juga salty ataupun mengandung garam-garaman yang banyak. Nah, selanjutnya adalah Great Ocean Conveyor Belt. Nah, ini adalah istilah global yang digunakan untuk menggambarkan sirkulasi termohalin yang ada di dunia ini. Jadi, sirkulasi ini dimulai dari perairan Atlantik Utara di daerah sekitar Norwegia, lalu ia bersirkulasi melewati Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik begitu. Nah, eh, karena memang arus termohalin ini melewati zona yang begitu luas, nah jadi sirkulasi ini juga memegang peran yang penting terhadap iklim di dunia. Makanan di daerah laut dalam. Jadi di daerah laut dalam itu keberadaan makanannya itu sangat kritis. Jadi tergantung dengan keberadaan ataupun dalam tanda kutip kiriman dari daerah permukaan. Jadi makanan di daerah permukaan itu ketika ia jatuh ke dalam zona yang lebih dalam, nah itu nanti bentuknya seperti gerimis. Predator di laut dalam. Biasanya predator di laut dalam ini adalah rare ataupun langka ya. Contohnya apa? Sea star, beetle star, dan juga crab.
ikan dan juga squid ya. Ini juga salah satu contoh dari predator di laut dalam. Juga ada sea spiders. Berkebalikan dengan di laut dalam ya, biasanya rasanya predator-predator di laut dalam ini mengalami yang namanya gigantisme ya, karena memang ukurannya yang sangat besar. Jadi ketika berbicara mengenai contohnya squid, nah squid ataupun bintang laut ya, bukan squid tapi bintang laut yang ada di daerah laut dalam biasanya lebih besar ukurannya daripada yang di daerah tidak laut dalam. Selanjutnya adalah tentang kehidupan alamiah di dasar laut dalam. Nah, proses hidupnya biasanya berada pada laju yang bervariasi begitu. Hewan-hewannya itu nanti akan tumbuh dengan lambat. Nah, ini mungkin karena kekurangan makanan. Lalu untuk waktu hidupnya itu nanti lama. Nah, ini kemungkinan disebabkan oleh temperatur yang rendah juga tekanan yang tinggi yang menyebabkan proses hidupnya itu lama. Atau mereka harus hidup lama ya agar mampu untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk bereproduksi. Telur biasanya berukuran besar ya dengan memiliki suplai makanan yang bagus agar ia mampu melewati fase awal kehidupannya begitu. Organisme di laut dalam hanya memproduksi sedikit telur. Nah, selanjutnya terkait dengan coloration dan juga body shape. Biasanya predator di zona mesopelagik ini tergantung pada vision atau penglihatan. Kamuflase juga bahkan lebih penting ya di zona epiplasik. Nah, ini agar dapat menghindari dari predator. Ada juga cara adaptasi yang lain yang mampu untuk menghindari predator. Contohnya adalah counter shading, transparansi, dan juga reduction dari siluet ataupun yang disebut dengan counter illuminasi. Nah, ini ada anglerfish. Nah, anglerfish ini bisa disebut sebagai icon ya, icon organisme laut dalam. Kita bisa lihat warnanya gelap dan juga rahang bawahnya itu lebih panjang daripada rahang atas. Agar kenapa? Agar ikan ini tidak perlu energi untuk makan begitu ya. Lalu selanjutnya ada reproduksi di laut dalam. Reproduksi di laut dalam rangka menemukan mate ataupun pasangannya itu relatif sulit. Kebanyakan organismenya adalah hermaprodit. Nah, ini ada bioluminescent, ada pheromones, male parasitism. Nah, ini adalah cara-cara mereka untuk bereproduksi. Beberapa habitat yang berbeda ditemukan di kedalaman. Ini setiap habitat ya memiliki komunitas yang berbeda. Kebanyakan dari mereka itu mengalami kekurangan produktivitas primer dikarenakan tidak ada fotosintesis. Nah, ini juga tergantung dari material organik yang diproduksi ya di lapisan permukaan untuk jadi makanan bagi organisme di laut dalam. Nah, di laut dalam ada ada istilahnya oase ya seperti di gurun, tapi istilahnya bukan oase. Namanya ada hot spring, cold ship, dan juga dead bodies. Nah, yang pertama ini adalah hot spring ya. Jadi dimulai pada tahun 1977 ketika kapal selam Alvin menemukan lingkungan kaya nutrien di dekat hydrothermal vents. Di sana ditemukan worm, clams, dan pastel raksasa begitu ya. Jadi memang di daerah tersebut kaya akan nutrien. Komunitas fan ini berbeda, bervariasi dari masing-masing tempat ke tempat yang lainnya. Lebih dari 400 spesies telah ditemukan di fans-fans yang berbeda. Nah, produktivitas produsen primer dari daerah sekitar fan tadi adalah archaea dan juga bakteria kemosintetik. Nah, air panas yang timbul dari fan ini sangat kaya akan kandungan hidrogen sulfida yang biasanya itu ia toksik ya bagi beberapa organisme, namun bagi organisme tertentu ia merupakan sumber energi yang kaya.
Prokariot kemosintetik menggunakan energi yang terkandung di dalam hidrogen sulfida untuk membuat bahan inorganik. Nah, inilah yang menjadi basis rantai makanan di daerah kedalaman. Kebanyakan organisme yang hidup di daerah fen ini memiliki simbiotik bakteria yang hidup dengannya dan memberikan dan menyediakannya bahan-bahan organik. Nah, kalau di permukaan basis basis dari rantai makanannya adalah fotosintesis, tapi kalau di kedalamannya adalah kemosintesis. Sesuai dengan namanya kemo ya. Jadi fotosintesis yang disintesis dengan menggunakan bahan kimia atau kemo. Jadi kalau di permukaan di, di zona fotik fotosintesis dibantu oleh cahaya. Nah, kalau nggak ada cahaya maka akan adanya namanya kemosintesis, ya, alias menggunakan bahan kimia untuk proses sintesisnya begitu. Nah, selanjutnya ada yang nama setelah fans ada yang namanya cool chips ya. Jadi ini adalah cool chips dan juga dead bodies. Ini adalah sumber-sumber sumber-sumber makanan yang ada di daerah laut dalam begitu. Nah, ini adalah peta dari keberadaan cool chip dan juga hydrothermal vents di dunia. Nah, karena adanya hot spring, cold chip dan juga dead body community ini, nah organisme ini akan menikmati lingkungan kaya energi ya dari lingkungan-lingkungan tadi. Nah, ini yang namanya hot spring, cold chip dan juga dead bodies ini seperti oase begitu, karena memang sejatinya lingkungan laut dalam itu kan tidak banyak mengandung nutrien, tapi di lingkungan-lingkungan tertentu yang ada hot springnya, yang ada cold chipnya dan juga ada dead bodiesnya, ini merupakan lingkungan yang kaya nutrien. Terima kasih, sekian untuk pertemuan part pertama ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.